Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Desember 2022 dengan judul Allah tinggal juga dalam hati yang hancur. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena besar dan rahmat Allah bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pemberingan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus mengungkapkan Tuhan kepada murid-muridnya dengan cara khusus yang dapat mengerjakan suatu perubahan di dalam hati mereka. Dia juga mendesak kita untuk mengizinkannya melakukan hal yang sama di dalam hati kita. Ada banyak karena terlalu memikirkan teori telah kehilangan pandangan akan kekuatan hidup dari teladan Juru Selamat. Mereka telah kehilangan pandangan tentang Dia sebagai pekerja yang rendah hati dan menyangkal diri. Yang mereka butuhkan adalah melihat Yesus. Setiap hari kita membutuhkan penyingkapan baru dari kehadirannya. Disalin dari buku Testimonis jilid 8 halaman 317. Dengan lembut Tuhan telah mengurus orang Israel, melepaskan mereka dari perhambaan di Mesir, dan dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Aku sendiri hendak membimbing engkau, merupakan janji yang diberikan selama perjalanan menempuh padang gurun. Kepastian ini disertai dengan kenyataan ajaib tabiat Tuhan yang menyanggupkan Musa memaklumkan kepada semua orang Israel akan kebaikan Allah dan memberikan petunjuk sepenuhnya kepada mereka mengenai sifat-sifat raja mereka yang tidak kelihatan itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 256. Meskipun angin itu sendiri tidak kelihatan, namun menghasilkan efek yang dapat dilihat dan dirasakan. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus pada jiwa akan nyata pada setiap tindakan orang yang merasakan kuasanya yang menyelamatkan. Ketika Roh Allah menguasai hati, terjadi transformasi hidup. Pikiran-pikiran jahat akan disingkirkan, perbuatan dosa ditolak, kasih, kerendahan hati, dan damai mengambil alih amarah, kebencian dan perselisihan. Sukacita mengganti duka cita, dan wajah memantulkan terang sorga. Tidak seorang pun melihat tangan yang mengangkat beban yang terlalu berat, atau melihat terang turun dari takhta sorga. Berkat datang melalui iman, kalau menyerahkan jiwa kepada Allah. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 190. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena rahmat Tuhan begitu besar bagi masing-masing kami, sehingga kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penjelasan. Kristus mengungkapkan Tuhan kepada murid-muridnya dengan cara khusus yang dapat mengerjakan suatu perubahan di dalam hati mereka. Dia juga mendesak kita untuk mengizinkannya melakukan hal yang sama di dalam hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak kondusif saat sekarang ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap saat. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Berkati para tukang, material, perizinan, dan juga pembina rumah sakit dengan hikmat sorga, agar mereka dapat mengatur kedua bangunan tersebut ini, sehingga akhirnya semua dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, dan juga rektor di setiap lembaga pendidikan juga Tuhan berkati. Curahkan mereka hikmat Tuhan, pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan sukacita di dalam tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.